Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 1 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Wahyu pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami dan rasakan menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan dan hidup taat akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca firman Tuhan, Engkau yang mampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, serta Roh Kudus menuntun kami untuk kami menjadi pelaksana firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal 5 menjadi bahan perenungan di ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu telah untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dialah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat malaikat itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu gambaran yang menjelaskan makna kematian Kristus ialah anak domba yang disembelih. Kristus juga disebut sebagai anak domba Allah, sehingga kematiannya menjadi kematian untuk penebusan, sebagaimana gambaran di dalam Perjanjian Lama anak domba yang disembelih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan fokus penglihatan dari Yohanes dalam teks firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ialah sentralitas Kristus dalam karya penyelamatan Allah. Gulungan kitab yang dimeteraikan menunjukkan bahwa pesan yang tertulis di dalamnya amatlah penting dan hanya dapat dibuka oleh Dia yang berhak membukanya. Apa isi gulungan kitab itu? Penghukuman Allah, yang merupakan bagian dari keseluruhan rencana Allah yang akan mencapai puncaknya saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Mengapa anak domba yang layak membuka materainya? Karena melalui kematian Kristus, sang anak domba Allah, Allah telah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia yang berdosa, sehingga manusia dibenarkan di hadapan Tuhan bagi mereka yang merespon dengan beriman kepada Yesus Kristus. Darah Kristus memungkinkan kita diterima di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Inilah isi pujian di dalam ayat yang ke-9 yang mengatakan, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Selain sebagai anak domba, Kristus juga disebut singa dari Yehuda. Suatu gambaran betapa Yesus Kristus berkuasa. Kita tahu bahwa singa dikenal dengan Raja Rimba atau Raja Hutan. Yang dimaksud Yesus singa Yehuda menjadi gambaran betapa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Anak domba dan singa adalah dua jenis hewan yang begitu kontras, yang satu dengan yang lainnya. Tetapi disinilah kita memahami siapa Kristus bagi kita sekalian. Kalau saat ini kita bersuka cita dalam keselamatan yang disediakan, dianugerahkan oleh Tuhan Allah, jangan melupakan pengorbanannya. Jumat Agung menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus sebagai karya keselamatan Allah yang disediakan bagi manusia berdosa. Maka kita mau sebagai orang-orang yang sudah menerima Dia dan mendapatkan keselamatan, kita tidak melupakan akan pengorbanannya di kayu salib. Walaupun keselamatan itu gratis bagi kita, tetapi gratis tidak identik dengan murahan. Gratis bagi kita, tetapi Allah telah membayar dan harganya sangat mahal, yakni nyawa dari Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Allah membayar dengan begitu mahal nyawa Yesus Kristus. Itulah bayarannya, sehingga Yesus yang kudus, yang tanpa cacat, tidak mengenal dosa, telah menerima murka dari Allah Bapa karena dosa-dosa manusia, sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan dan pembenaran di hadapan Tuhan. Marilah kita tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang diberikan Tuhan. Bersyukur atas karya keselamatan yang diberikan kepada manusia dan kita meresponnya dengan beriman kepadanya. Naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada anugerah Tuhan yang lebih berharga daripada anugerah keselamatan. Apapun kondisi kita, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, permasalahan apapun yang sedang melanda dalam hidup kita, jangan kita menjadi goyah imannya. Tetaplah berpegang pada Yesus Kristus. Sekali lagi, anugerah keselamatan adalah anugerah terbesar bagi manusia yang sebenarnya tidak layak. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, khusus yang belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidupmu akan bahagia,
Hidupmu akan diberi jaminan keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia, singa Yehuda, juga disebut domba Allah, menjadi jalan keselamatan bagi hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Sebaik apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan diri kita kalau keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik? Tentunya kebaikan yang tanpa cacat, tanpa dosa satu kali pun. Dan mustahil manusia bisa seperti itu. Bahkan dikatakan kitab suci, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan menyediakan jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan bagi yang sudah percaya, mari kita tetap teguh beriman. Apapun tantangan persoalan yang sedang dihadapi, andalkanlah Tuhan. Bukan saja Dia memberikan jaminan keselamatan, Dia juga memberi jaminan pertolongan, penyertaan dalam kita menjalani kehidupan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dari singa Yehuda, anak domba Allah, Yesus Kristus, memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami yang sudah percaya bersyukur atas keselamatan sebagai anugerah terbesar Tuhan berikan kepada kami orang berdosa. Kami mau pegang teguh sampai akhir hayat kami. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan berita baik ini, biarlah Tuhan juga menjamah hatinya supaya mereka boleh percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia, sehingga mereka boleh diselamatkan sebagaimana Tuhan lebih dulu menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.